Halo semua, gue Indra. Kali ini gue akan melanjutkan lagi bahasan gue mengenai alur dari cerita Blue Lock. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja ini dia alur cerita Blue Lock part yang kelima. Cerita kali ini dimulai dengan memperlihatkan tim Z yang tengah merayakan kemenangan mereka atas tim Y di pertandingan sebelumnya. Yang mana dengan 2 poin gol yang diperoleh Gagamaru dan juga Isagi, mereka menukarkannya dengan 2 potong stick. Dan juga di sini mereka saling berbagi makanan satu sama lain. Intinya tim Z saat ini tengah pool party lah, pool senyum, mengingat ini juga merupakan kemenangan pertama bagi mereka. Kunigami kemudian memuji Isagi atas gol tak terduganya waktu di menit-menit akhir pertandingan sebelumnya. Kunigami mengira kalau crossingnya Bachira meleset karena Gagamaru gagal meraihnya. Tapi tiba-tiba Isagi secara mengejutkan muncul tepat ke arah bola yang akan datang. Gagamaru juga bertanya apakah Isagi ini bisa menebak arah bolanya akan kemana. Isagi sendiri tidak mengetahuinya secara pasti, cuman yang jelas waktu itu Isagi berlari hanya karena dia ingin mencetak gol. Bachira juga mengatakan kalau waktu itu dia melihat Isagi, dan itulah mengapa Bachira mengumpan pada Isagi. Kunigami pun sekali lagi mengatakan bahwa senjata Isagi kemungkinan adalah dapat mencium aroma gol. Tapi Kunigami sendiri tak bisa 100% memastikannya, sebab hanya Isagi seorang yang dapat merasakannya sendiri. Beberapa saat setelah merayakan pesta kemenangan mereka, tim Z pun diperlihatkan tengah tidur. Namun di sisi lain, Isagi sendiri diperlihatkan sedang kesusahan untuk tidur. Isagi masih kepikiran dengan golnya yang membawa kehancuran untuk tim Y. Oleh karena itu, Isagi pun pergi ke ruang monitoring untuk melihat tayangan ulang golnya. Siapa tahu sehabis ia melihatnya lagi, Isagi bisa mendapat jawaban terkait dengan senjata apa yang sebenarnya ia miliki. Setibanya di ruang monitoring, ternyata di sana ada Chigiri yang sama-sama susah tidur, dan juga Chigiri ini kebetulan tengah melihat tayangan ulang golnya Isagi. Menurut Chigiri, sangat wajar jika Isagi susah tidur, karena golnya di pertandingan sebelumnya merupakan sebuah momen yang sangat luar biasa bagi seorang striker. Isagi juga merasa kalau dirinya yang sebelum join Blue Lock tidak mungkin bisa mencetak gol seperti itu. Itulah mengapa Isagi tidak bisa melupakannya. Bahkan Isagi sendiri mengatakan jika gol tersebut adalah murni sebuah kebetulan, dan Isagi pikir ia tidak bisa mengulanginya lagi. Chigiri kemudian mengatakan jika special awareness adalah senjatanya Isagi. Maksudnya apa tuh? Jadi kebanyakan pesepak bola biasanya akan bermain dan memikirkan taktik sesuai dengan apa yang mereka lihat saat di lapangan. Namun saat mereka menguasai bola, jarak pandang mereka akan semakin menyempit. Nah, berbeda dengan kebanyakan pemain lain, menurut Chigiri, Isagi ini terkadang punya jarak pandang seluas lapangan sekaligus. Atau simpelnya si Isagi ini punya perspektif yang sama seperti seorang komentator ataupun penonton. Berkat senjatanya tersebut, saat melawan tim Y, Isagi ini bisa merespon umpan Nico dan juga mencetak gol saat yang lain tak menduganya. Untuk sekarang mungkin Isagi masih menggunakannya berdasarkan insting saja, namun setelah Isagi benar-benar bisa menggunakannya, itu bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Isagi pun berterima kasih atas sarannya Chigiri. Kemudian Isagi menanyakan apa sih senjata miliknya Chigiri, mengingat Chigiri sendiri masih merahasiakan senjatanya sampai sekarang. Meski Chigiri sudah berkata tidak, namun karena Isagi terus memaksanya, Chigiri pun akhirnya menjawab jika setahun yang lalu ACL pada lutut kanannya robek, dan menurut diagnosa dokter, jika Chigiri terluka di bagian itu lagi, mungkin karir sepak bolanya akan berakhir. Dan itulah mengapa meski Chigiri sudah sembuh, ia tidak bisa bermain seperti dulu lagi. Sekedar info aja, ACL atau Anterior Cruciate Ligament merupakan jaringan penting yang membantu menstabilkan lutut. Makanya jika seorang pesepak bola mengalami cedera ataupun bahkan ACL-nya robek sampai putus, itu akan sangat mempengaruhi performa mereka saat bermain. Dan tak jarang pesepak bola memutuskan untuk pensiun dikarenakan cedera ACL. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi sebenarnya sama seperti Isagi, Chigiri juga punya senjatanya sendiri yang sangat mematikan. Dan waktu sebelum mengalami cedera, Chigiri juga tidak bisa tidur setelah mencetak gol. Dan bahkan Chigiri juga bermimpi untuk jadi striker terbaik di dunia. Akan tetapi sekarang Chigiri takut cedera lagi. Chigiri takut kehilangan impiannya. Dan alasan Chigiri datang ke Blue Lock tak lain untuk mencari alasan
supaya dia bisa menyerah dalam sepak bola. Dan itu sudah terjawab setelah dia melihat permainan Isagi. Isagi pun di sini berteriak dan mengatakan jika Chigiri berbohong. Sebenarnya ia masih ingin bermain sepak bola, karena Isagi juga merasakan hal yang sama-sama takut kehilangan impiannya. Namun karena takut impiannya berakhir, membuat Isagi tak pernah menyerah untuk memperjuangkannya. Kata-kata Isagi barusan membuat Chigiri marah. Chigiri ngomong kalau Isagi tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dan ya, setelah itu Chigiri pun pergi meninggalkan Isagi. Waktu pun berlalu dan kini tim Z diperlihatkan tengah berlatih. Tak lama kemudian, Ego muncul di monitor sambil makan yakisoba. Ego lalu memperlihatkan hasil pertandingan kelima dan keenam. Yang mana di pertandingan kelima, tim Y berhasil menang 4-3 atas tim X. Sedangkan di pertandingan keenam, tim V masih sama seperti sebelumnya. Mereka berhasil membantai tim W dengan skor tipis, yakni 5-1. Oleh karena itu, klasmen sementara di posisi pertama masih dipegang oleh tim V dengan 6 poin dan 12 goal difference. Sedangkan untuk 4 tim lainnya punya poin yang sama, cuman selisih golnya aja yang beda. Yang artinya keempat tim tersebut masing-masing hanya pernah menang 1 kali doang. Tak hanya itu, Ego juga mengumumkan perubahan peringkat pemain tim Z. Sejauh ini, peringkat individu hanya diukur berdasarkan performa permainan mereka saja. Namun, penilaian yang terpenting dari peringkat mereka adalah kemampuan seorang striker yang tentu saja mencetak gol. Pemain dengan gol paling penting bagi tim akan berdiri di puncak. Oleh karena itu, pemain dengan peringkat teratas tim Z sekarang adalah Isagi. Ego kemudian membahas kembali mengenai senjata striker. Karena mereka sudah menemukan senjata mereka masing-masing, langkah berikutnya agar mereka level up adalah memoles senjata yang mereka miliki dan menjadikannya sebagai sesuatu yang istimewa. Sebagai contoh, Ego di sini mengambil salah satu pemain terbaik dunia asal Argentina, yakni Lionel Messi. Dilihat dari permainannya, senjata utama Messi adalah dribble dengan sentuhan cepat dan juga tendangan kaki kirinya yang tak kalah cepat. Senjata yang begitu luar biasa tersebut menjadikan Messi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia, bahkan melebihi jajaran striker top lainnya yang ada. Senjata yang mereka miliki tentunya berbeda dengan milik orang lain. Dengan kata lain, cara untuk mengasah senjata mereka juga berbeda-beda. Oleh karena itu, jika mereka meniru jejak langkah Messi, mereka hanya akan menyia-nyiakan senjata yang mereka miliki. Dengan demikian, mereka harus lebih fokus untuk memaksimalkan senjata yang mereka miliki dan tentunya mencari gaya permainan mereka sendiri, lalu menjadikannya istimewa. Layar monitor pun berubah menjadi pengumuman pertandingan selanjutnya, yang mana kurang dari 1 hari, tim Z akan berhadapan dengan tim W. Tim Z pun menyudahi latihannya, sedangkan Isagi masih memikirkan perkataan Ego yang barusan. Mengingat senjata Isagi sendiri bukanlah skill seperti dribblenya Bachira ataupun tendangan keras Kunigami, yang sekali dilihat bisa langsung dimengerti. Karena masih bingung, pada akhirnya Isagi pun memutuskan untuk melatih staminanya dengan cara berlari, supaya dia bisa selalu merespon jika ada momen yang memicu senjatanya keluar. Saat Isagi mulai berlari, satu persatu anggota tim Z yang lain mulai ikut berlari bersama dengannya. Tanpa sadar, berkat kenaikan peringkatnya membuat Isagi menjadi pondasi baru bagi tim Z. Setelah itu, beberapa saat kemudian kita diperlihatkan tim Z yang sedang mendiskusikan pertandingan mereka yang akan datang. Sebagai ganti Kwon yang masih belum hadir, di sini Yemon memberitahu tim Z jika kunci permainan tim W adalah si kembar Wanima bersaudara, yakni sang kakak peringkat 233 Wanima Junichi dan juga sang adik peringkat 232 Wanima Keisuke. Senjata mereka sendiri adalah gaya umpan dan juga lari yang sulit untuk dihentikan. Berkat senjatanya tersebut, mereka sukses mencetak 4 gol saat melawan tim X. Tim X ini timnya Baro ya. Untuk mengalahkan tim W, tim Z di sini berencana memisahkan si kembar Wanima bersaudara. Tak lama kemudian, Kwon datang setelah terlalu lama di kamar mandi. Ia kemudian memberitahu tim Z jika di pertandingan selanjutnya mereka akan menggunakan strategi yang telah di-upgrade dari strategi sebelumnya. Di pertandingan sebelumnya kita tahu tim Z menggunakan strategi akulah nomor 9 selanjutnya. Namun karena mereka berganti setiap 10 menit, mereka jadinya tidak dapat mengeluarkan senjata mereka secara maksimal. Terlebih saat bola dikuasai oleh lawan, waktu striker yang mendapat giliran maju ke depan jadi terbuang sia-sia.
Maka dari itu mereka kali ini akan membuat grup berisikan 3 orang dengan senjata yang saling bersinergi satu sama lain. Dan selama 30 menit mereka akan bermain di posisi depan. Lalu setelah waktu giliran mereka habis, grup lain akan menggantikannya. Strategi ini adalah rencana membagi 3 grup untuk bersinar dalam 3 kali kesempatan. Dan Kwon menamainya strategi 3x3 All Star. Di sini Yaemon dan Chigiri masih tidak masuk ke dalam strategi ya. Yaemon masih sebagai kiper, sementara Chigiri masih sebagai bek bertahan. Oke, keesokan harinya pertandingan ke-7 antara tim W dan tim Z pun tiba. Sesuai dengan strategi mereka, untuk 30 menit ke depan barisan depan tim Z akan diisi oleh Igaguri, Kwon, dan juga Imamura. Permainan pun dimulai dengan kick off dari tim W. Wanima bersaudara yang kini menguasai bola dengan cepat bisa melewati beberapa pemain tim Z dengan umpan 1-2 mereka. Saat mereka berhadapan dengan Chigiri dan juga Isagi, Keisuke tiba-tiba menghina Chigiri dengan sebutan jenius berkaki kaca. Dan terungkap kalau Chigiri dan Wanima bersaudara berasal dari sekolah yang sama. Hinaan si kembar Wanima tak berhenti sampai di sana. Saat keduanya melewati Chigiri, Junichi ngomong jika karir sepak bola Chigiri sudah berakhir. Dan bahkan Keisuke memperingatkan Chigiri untuk tidak memaksakan kakinya berlari, karena mungkin kakinya yang rapuh bisa patah lagi. Di saat si kembar tengah memanas-manasi Chigiri, di saat itulah Isagi men-tackle Junichi sehingga bola pun berhasil direbut. Isagi pun mengingatkan Chigiri untuk tidak mendengarkan omong kosong dari si kembar Wanima, karena siapa yang peduli dengan masa lalu? Bagi Isagi, dia adalah Chigiri Hyoma dari tim Z. Isagi berkata seperti itu bukan untuk mengubah pemikiran Chigiri. Namun tidak sepertinya Isagi tidak punya masa lalu yang bisa dibanggakan. Alasan Isagi ada di Blue Lock karena dia tidak ingin menyerah dalam sepak bola. Dan melalui sepak bola, Isagi ingin mengubah hidupnya. Isagi pun mengoper bola ke rekannya yang lain. Bola pun terus dioper dari satu pemain ke pemain tim Z yang lain. Sampai pada akhirnya Kwon menerima bola terakhir dan berhasil mencetak gol lewat sundulannya. Di saat yang sama, Isagi berkata pada Chigiri jika dia sama sekali tidak peduli dengan masa lalunya Chigiri. Yang ingin Isagi lihat adalah Chigiri yang sekarang. Dan ya, skor pun kini jadi 1-0 untuk tim Z. Pertandingan pun kembali berlanjut. Wanima bersaudara kini menguasai bola kembali. Namun mungkin karena gol Kwon tadi, Junichi jadi tak bersemangat untuk mencetak skor. Sedikit fun fact aja, di sini Junichi sama sekali tidak berbicara. Dia hanya mengubah raut wajahnya dan bisa dibilang hanya Keisuke lah yang mengerti apa yang Junichi bicarakan. Nah, karena Junichi yang lengah, Kunigami memanfaatkan celah itu dengan mengoper bola ke Bachira. Melihat Kwon yang terbuka dan tak terjaga, Bachira pun memilih langsung mengumpan ke arahnya. Kwon yang berhasil menerima umpan tersebut pun kembali sukses mendaratkan bola ke gawang tim W, sehingga skor pun jadi 2-0 untuk tim Z. 30 menit berlalu dan sekarang waktunya tim Z untuk melakukan rotasi. 3 pemain yang akan mengisi baris depan selanjutnya adalah Gagamaru, Raichi, dan juga Naruhaya. Di sini Naruhaya yang sedang menggiring bola seragamnya ditarik oleh Junichi. Karena pelanggaran Junichi barusan, tim Z mendapat peluang tendangan bebas. Dan yang mengambil peluang tersebut adalah Bachira. Alih-alih menendangnya langsung ke gawang tim W, Bachira lebih memilih memberikan umpan tinggi yang jelas menguntungkan satu pemain, yakni Kwon. Dan lagi-lagi Kwon berhasil mencetak skor dengan sundulannya. Nah, babak pertama pun berakhir dengan tim Z yang memimpin 3 gol atas tim W. Semua gol berhasil dicetak oleh Kwon, alias si Kwon ini berhasil hat-trick. Dengan keunggulan 3 gol tersebut membuat tim Z semakin optimis untuk memenangkan pertandingan kali ini. Waktu istirahat pun selesai dan ya, babak 2 pun dimulai dengan kick off dari tim Z. Raichi yang tengah menguasai bola dikejar oleh Junichi. Dari samping, Kwon meminta bola dan memberitahu Raichi jika mereka hanya perlu mengulur waktu. Toh mereka juga udah unggul 3 gol. Raichi pun mengoper dan mengingatkan Kwon jika nanti dia harus mengembalikan bolanya. Namun tak berselang lama setelah Kwon mendapat bola, Keisuke berhasil mencurinya dari belakang. Wanima bersaudara kemudian menggiring bola bersamaan. Mereka dengan mudah menghindari tackle Isagi dan melewati Chigiri dengan umpan 1-2-nya. Sampai akhirnya mereka berhadapan dengan Yaemon. Sayangnya Yaemon terkecoh oleh umpan Keisuke dan alhasil Junichi bisa mencetak golnya. Skor pun kini jadi 1-3 dengan tim Z yang masih memimpin.
Pertandingan pun kembali berlanjut. Kwon mengingatkan tim Z supaya tetap tenang karena mereka masih unggul 2 poin. Namun yang anehnya, Kwon tiba-tiba mengumpan pada Isagi yang ada di belakangnya. Terlebih umpannya ini terlalu pendek. Blunder tersebut pun dengan cepat direspon oleh Junichi, yang kemudian mengoper bola ke saudaranya yang lain. Dan gol kedua tim W pun berhasil dicetak oleh Keisuke. Skor tim W pun kini jadi semakin dekat dengan tim Z, yakni 2-3. Karena gol barusan adalah murni kecerobohan Kwon, Reiji pun di sini memaki Kwon habis-habisan. Kwon pun mengakui kesalahannya, bahkan tak hanya sekedar meminta maaf, Kwon sampai bersujud di sini. Ya pada akhirnya tim Z memaafkan Kwon lah, kecuali si Reiji. Nah tapi hal aneh lainnya kembali terjadi. Jadi ketika tim Z kembali ke posisi mereka masing-masing, saat itu Isagi melihat Kwon tersenyum licik. Kayak mencurigakan banget nih si Kwon. Namun Isagi sendiri masih berpikir positif dan menganggapnya sebagai imajinasinya saja. Oke, pertandingan babak kedua sudah berjalan selama 15 menit dan artinya sekarang adalah waktunya bagi Kunigami, Bachira, dan Isagi untuk maju ke barisan depan. Namun meski begitu, di sini combo serangan mereka bertiga benar-benar dimatikan oleh tim W. Bachira dijaga ketat oleh 2 pemain, sementara Kunigami sama sekali tidak diberi ruang untuk menendang. Seakan-akan tim W ini sudah mempelajari strategi tim Z sebelumnya. Di sini Isagi yang berperan sebagai penghubung serangan Bachira dan Kunigami pun jadi tak merasakan adanya bau gol. Karena Isagi lengah, Junichi bisa merebut bola darinya. Dua tuan Hima bersaudara pun kembali melakukan serangan mereka. Sementara di sisi lain, Isagi yang terkejut berpikir jika strategi mereka telah bocor. Dan di momen ini ia teringat senyuman Kwon yang tadi. Tapi Isagi sendiri masih ragu mengapa Kwon mengkhianati tim Z. Karena jika tim Z kalah, maka semuanya akan keluar dari Blue Lock. Sampai pada akhirnya Isagi sadar kalau yang diincar Kwon adalah menjadi top skor dari tim Z. Dengan jadi pencetak gol paling banyak, maka Kwon akan jadi satu-satunya pemain yang bertahan dari tim Z. Setelah Wanima bersaudara kembali mencetak gol dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3, Isagi pun mendatangi Kwon dan menanyakan apakah si Kwon tol ini mengkhianati tim Z. Sebelum Kwon menjawabnya, di sini si kembar Wanima memberitahu Isagi bahwa tebakannya adalah benar. Kwon memang membocorkan semua hal tentang tim Z, baik itu senjata, strategi, kekuatan maupun kelemahan mereka. Dan terungkap jika alasan Kwon telat saat tim Z tengah menyusun strategi untuk melawan tim W, bukan karena dia terlalu lama nyabun, melainkan karena si Kwon ini tengah kong kali kong dengan tim W. Bisa dibilang alur pertandingan ini sudah disetting sejak awal oleh tim W. Di sini Reiji yang terprovokasi mencoba untuk menonjok Kwon, namun sebelum Reiji dapat melakukannya, dia terlebih dulu dijatuhi kartu kuning. Mereka pun disuruh untuk kembali ke posisi masing-masing untuk melanjutkan pertandingan. Igaguri kemudian bertanya kepada Kwon, apa untungnya dia mengkhianati tim Z? Kwon lalu menjawab jika dia akan menjadi satu-satunya pemain tim Z yang lolos. Setelah Kwon mengumpan pada Wanima bersaudara, dia pun menyatakan kalau mulai dari sekarang pertandingan ini akan menjadi 12 lawan 10. Saat Wanima bersaudara mulai menyerang lagi, Kwon kembali melanjutkan perkataannya. Menurutnya kemungkinan tim Z lolos ke seleksi tahap berikutnya sangatlah mustahil. Mungkin tim Z berhasil mengalahkan tim Y di pertandingan sebelumnya. Namun itu juga mereka berusaha mati-matian untuk menang. Apalagi lawan terakhir tim Z adalah tim V, sang pemuncak klasmen yang tak pernah kalah sekalipun. Nah, alasan tersebut yang membuat Kwon menyerah untuk bermain as a team bersama tim Z. Mengingat hanya 2 tim teratas dan juga top skor dari 3 tim yang gugur yang akan lolos ke seleksi tahap berikutnya, membuat Kwon punya inisiatif licik untuk membuat kesepakatan dengan tim W. Sebagai ganti dari informasi tim Z dan juga 3 poin untuk tim W membiarkan Kwon untuk mencetak 3 gol. Tentunya dengan demikian Kwon bisa jadi top skor dari tim Z. Isagi pun kemudian bertanya pada Kwon apakah omongannya tentang menang bersama hanya sebatas omong kosong saja. Kwon pun ngomong kalau Isagi sangatlah bodoh dan juga naif. Menurut Kwon, ikatan seperti kerjasama tidak dibutuhkan di Blue Lock. Yang terpenting untuk meraih kemenangan adalah ego mereka. Asalkan menang, Kwon tidak masalah meski harus mengkhianati orang lain. Karena itu merupakan ego dirinya. Sedangkan di lain sisi, Wanima bersaudara diperlihatkan kembali mencetak skor. Sehingga kini tim W berhasil menyalip skor tim Z menjadi 4-3.
Tentunya pengkhianatan Kwon dan juga ketertinggalan skor membuat para pemain tim Z muak, kesal, serta frustasi. Tak terkecuali dengan Isagi. Isagi pun berniat membalas perbuatan Kwon. Namun saat mulai menyerang, Isagi dijaga ketat oleh si kembar Wanima. Kwon yang sudah bergabung dengan tim W pun merebut bola dari Isagi. Karena ini 10 lawan 12, sudah pasti tim Z sekarang sangat tidak diuntungkan. Di sini Junichi mencoba untuk menambah lagi perolehan poin mereka. Namun beruntungnya walau bola hampir saja masuk, Yemon di sini masih bisa menepis bola keluar. Yemon pun berteriak menyuruh tim Z untuk mengejar bolanya. Mereka mungkin tak bisa memenangkan pertandingan kali ini, tapi dengan mencetak 1 gol lagi itu akan membuat pertandingan ini jadi seri. Dan dengan begitu setidaknya mereka masih punya nyawa untuk bisa lolos ke seleksi berikutnya. Bola yang terlepas kemudian mengarah ke Chigiri. Namun saat Chigiri berusaha mengambilnya, Keisuke tiba-tiba muncul dan merebutnya. Keisuke juga tak lupa mengatakan jika hari ini adalah akhir dari sepak bolanya Chigiri. Dan perkataan Keisuke barusan membuat Chigiri terdiam membiarkan Keisuke lolos begitu saja. Reichi pun di sini berteriak dan menyuruh Chigiri merebut kembali bolanya. Namun Chigiri tak menghiraukannya. Setelah itu kita kemudian diperlihatkan flashback Chigiri dan Wanima bersaudara sebelum mereka join ke Blue Lock. Mereka bertiga berasal dari sekolah yang sama, yakni sekolah Reijitsu. Dan bisa dibilang saat di sekolah si kembar Wanima ini berlaga kayak senior arogan yang haus sekali akan penghormatan dari para juniornya. Sedangkan Chigiri sendiri hanyalah pemula di sini. Namun berkat kecepatannya yang luar biasa, Chigiri bisa mengalahkan Wanima bersaudara. Bahkan berkat bakatnya tersebut, tak lama kemudian pelatih sekolah Reijitsu menempatkannya sebagai pusat formasi dari permainan tim Reijitsu, menggantikan Wanima bersaudara. Sang pelatih yakin dengan kehadiran Chigiri, tim Reijitsu akan tembus ke nasional. Dengan cepat, Chigiri pun jadi pemain top di sekolahnya dan juga muncul di beberapa majalah serta diwawancarai oleh sejumlah media. Terungkap juga bahwa bakat Chigiri ini sudah terlihat sejak usianya masih 6 tahun. Sejak saat itu, sepak bola adalah segalanya bagi Chigiri. Chigiri percaya dengan bakatnya, ia bisa melampaui siapapun. Chigiri yakin bahwa dia bisa jadi striker terbaik di dunia. Sampai di suatu ketika, di sebuah pertandingan terjadilah insiden di mana Chigiri mengalami cedera. Dokter mengatakan jika ACL di lutut kanan Chigiri robek. Dan meskipun ini bukan kasus terburuk, namun jika Chigiri mengalami cedera yang sama, maka akan sulit bagi Chigiri untuk meneruskan karir sepak bolanya. Karena cederanya itu, Chigiri sampai disebut sebagai jenius yang kehilangan bakatnya. Dan bahkan meski Chigiri sudah sembuh dari cederanya, permainan dia sudah tidak secepat dulu lagi. Bukan dikarenakan takut mencederai kakinya lagi, melainkan hal yang menjadi ketakutan terbesar Chigiri adalah kehilangan identitas dirinya yang sebenarnya. Hal tersebut tentunya menjelaskan mengapa Chigiri mencari alasan untuk menyerah dengan sepak bola. Dan mungkin bagi Chigiri pertandingan ini akan menjadi akhir dari perjalanan sepak bolanya. Di saat semangatnya sudah mulai semakin padam, Isagi berteriak pada Chigiri untuk berlari karena pertandingan masih belum berakhir. Di menit-menit akhir ini pertandingan pun semakin memanas. Di sini Reichi dan Kunigami berhasil membuang bola dari Junichi. Imamura yang mendapat bola kemudian mengumpan pada Isagi. Namun Isagi di sini tak punya pilihan untuk mengoper. Karena pemain tim Z yang bisa menembus pertahanan lawan semuanya dijaga ketat dan tak diberi ruang. Kwon kemudian mendatangi Isagi. Ia lalu menyuruh Isagi untuk menyerah. Dengan waktu yang hanya tersisa 3 menit, ini sudah menjadi kekalahan tim Z. Dikarenakan sudah kehabisan akal, Isagi pun memutuskan untuk menerobos sendirian. Meskipun bola terus terlepas dan para pemain tim Z sudah mendesaknya agar tidak egois, Isagi tetap bersikeras ingin menyelesaikannya sendirian. Melihat semangat Isagi yang sudah seperti orang kesurupan, Yaemon menyuruh tim Z untuk bergabung dengan Isagi, karena waktu mereka juga sudah semakin menipis. Namun sebaliknya, Chigiri percaya kalau mereka sudah seharusnya berhenti saja. Saat bola mengarah pada Chigiri yang sudah putus asa, Isagi menyuruh Chigiri untuk fokus mendapatkan bola. Tapi begitu Chigiri sudah meraihnya, Isagi malah merebutnya dan menyuruh Chigiri untuk menyingkir. Dan ya, hal tersebut berhasil menyulut gejolak Chigiri. Chigiri pun di sini akhirnya menyadari jika Isagi mirip dengan dirinya yang dulu. Keduanya sama-sama yakin bisa menjadi striker terbaik di dunia. Chigiri lalu bertanya pada dirinya sendiri apa yang sebenarnya ia takuti selama ini. Dikarenakan pengaruh semangat Isagi yang begitu membara, membuat darah Chigiri mendidih dan setiap bagian tubuhnya bergejolak. Chigiri pun berkata jika ini sudah cukup, jika nanti hancur, maka biarlah hancur.
Walau mungkin ini akan menjadi akhir baginya, tapi ia sudah tidak peduli sekarang. Dan akhirnya Chigiri bisa terlepas dari bayang-bayang ketakutannya. Dan sekali lagi Chigiri akan membuktikan pada dunia bahwa dialah yang akan menjadi striker terbaik di dunia. Sementara itu di area lain, Kunigami meminta Isagi untuk mengumpan padanya karena Kunigami yakin jika Isagi tak bisa mengeksekusinya sendirian. Namun Isagi tak menghiraukannya. Isagi melihat jika tepat di sisi yang lain, Chigiri tengah berlari dengan cepat dan Isagi mencium aroma gol dari arahnya. Isagi pun memilih melakukan umpan terobosan ke arah sisi kiri belakang tim W. Umpan Isagi ini membuat rekannya yang lain kebingungan karena tidak ada seorang pun di sana. Bahkan Kwon dan Keisuke menertawakannya dan menganggap jika umpan Isagi ini merupakan sebuah kesalahan. Namun mereka semua tidak menyadari jika dari belakang Chigiri datang dengan kecepatan penuhnya. Chigiri pun di sini berhasil menerobos melewati Kwon dan juga Keisuke. Tak ada satupun pemain yang bisa mengejar Chigiri. Meski Wanima bersaudara mencoba untuk menghentikannya, itu tak membuat Chigiri bergeming sama sekali. Sampai pada akhirnya Chigiri pun berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper musuh. Semuanya bergantung pada tendangannya ini. Jika meleset, maka dia akan berhenti bermain sepak bola. Namun jika dia bisa mencetak gol, selama kakinya masih belum hancur, sekali lagi Chigiri bersumpah bahwa dia akan menjadi pemain terbaik di dunia. Dan ya, beruntungnya tendangan Chigiri berhasil masuk ke gawang tim W. Sehingga pertandingan ke-7, seleksi tahap pertama antara tim W dan tim Z berakhir imbang dengan skor 4-sama. Ya, lagi-lagi tim Z berhasil melakukan sesuatu yang mengejutkan di menit-menit akhir. Tentu dengan hasil pertandingan ini, tim Z masih punya kesempatan untuk lolos ke seleksi tahap 2. Dan pertandingan mereka selanjutnya akan menjadi penentu apakah mereka bertahan atau tidak. Terlebih lagi yang akan menjadi lawan mereka adalah tim V, sang pemuncak klasmen. Pokoknya bakalan seru tuh. Oke, mungkin sampai di sana saja untuk sekarang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik dengan pembahasan di channel ini, jangan ragu buat pencet tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gue Indra dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.